Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang ke-36. Kemarin disampaikan alaika antan tabiha jayyidan inda ihdati taghyir fi bi'ati amalin ila nuqati al-ashar al-atiyah. Anda harus memperhatikan 10 poin berikut saat membuat lingkungan kerja. Inda ihdati taghyiri fi bi'ati amalin, saat membuat lingkungan kerja. Apa itu 10? Pertama, khittatan mufassilatan wa daqiqatan li syai'il ladzi tawaddu taghyiruhu alladzi tawaddu taghyiruhu. Nomor 1, buat rencana yang rinci dan akurat untuk yang ingin Anda ubah. Anda mau merubah apa? Buat rencananya yang rinci. Nomor 2, itoron zamanian laha. Tetapkan jangka waktu untuk itu. Apa yang mau dirubah ditulis. Apa yang Anda ingin mau berubah ditulis. Kemudian tetapkan jangka waktu berapa tahun. Mau bangun pesantren berapa tahun. Mau bangun rumah berapa tahun. Mau jadi apa, berapa hari, berapa tahun. Harus jelas. Karena waktu berjalan seperti air. Anda nyelupin tangan, tarik ke atas, celupin lagi, itu bukan di air yang sama. Ingat, air itu berjalan, umur itu berjalan. Maka harus dibuat deadline-nya, timetable-nya dibuat. Itoran zamanian laha. Tetapkan jangka waktu untuk itu. Umur bergerak, berjalan. Yang kemarin udah hilang aja yang kemarin. Yang ada detik ini sampai besok, kalau kita masih hidup. Nomor 3, syarhan wafian li khittatin bi tariqatin wadihatin wa mafhumatin. Syarhan wafian, berikan penjelasan lengkap tentang rencana tersebut dengan apa, dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Setelah waktu, kapan, sampai kapan selesainya, targetnya sampai kapan, penjelasannya dengan jelas dan bisa dipahami. Dari mulai cara melakukan dan cara mencapainya, itu harus jelas.
Syukur-syukur ada tahu berapa sih harga itu. Mampu enggak kamu? Nah kayak gitu. Dengan harga itu mampu enggak? Itu nomor 3. Nomor 4, a'rid hadza syarhi bi tariqatin ijabiyatin wa hamasatin. Sajikan penjelasan ini dengan cara yang positif dan antusias. Yang tadi di atas itu, yang di atas, buat rencana yang rinci dan akurat, tetapkan waktunya, kemudian berikan penjelasan lengkap tentang rencana tersebut dengan caranya apa yang jelas dan dapat dimengerti. Baru nomor 4, a'rid hadza syarha bi tariqatin ijabiyatin wa hamasatin. Sajikan penjelasan ini dengan cara positif dan antusias. Positif. Anda yakin dananya cukup, keinginannya apa? Nah, begitu. Nomor 5, pagi hari ini kita bahas wadih ma sayahdutsu minat taghyir min taghyirin wa bayyin atharahu alal muassasati. Jelaskan apa yang akan membatasi perubahan dan dampaknya terhadap institusi. Jadi kita harus bisa, seorang pemimpin bisa menjelaskan ketika mau membuat perubahan, menjelaskan apa yang akan membatasi perubahan dan dampaknya. Kira-kira resikonya apa saja kalau mau berubah kayak gini, yang membatasi apa saja, keuangannya atau lingkungannya atau kegunaannya atau apa saja, jelaskan. Yang jelas bahwa at-taghyiru syai'un ahsan, syai'un hasan, syai'un ahsan, fa ahsan. Perubahan adalah menuju pada sesuatu yang baik. Syai'un hasan, fa ahsan. Syai'un hasan, thumma ahsan, fa ahsan. Sesuatu yang baik menjadi lebih baik, lebih baik. Itu perubahan. Wadih dan jelaskan makan hal-hal saya dusu yang akan terjadi apa minat taghyiri dari perubahan. Wabayin dan jelaskan, explain atharahu akan dampaknya taghyir alal muassasati pada lembaganya. Kalau Anda mimpin lembaga, diajak dibawa untuk berubah, Anda sampaikan kepada yang dipimpin bawaan Anda, bahwa nanti kalau kita mau berubah begini, nanti akan jadi begini. Itu sampaikan. Nanti baiknya akan begini, nanti akan begini. Jadi misalnya nanti ini, sekarang kan di pesantren kita ini adalah AK Telkom. Kenapa saya membuka AK Telkom? Karena ke depan ini orang dakwah udah pakai IT semua. Katakan IT akan menjadi inti utama. Maka saya buka AK Telkom, nanti semua orang bisnis ya sudah pakai IT, digital, orang dakwah ya pakai IT digital. Lah kita ngambil target itu, pesantren ini ngambil target itu, berdakwah dengan digital, bisnis dengan digital. Sampaikan kepada publik siapa yang ingin maju ke depan untuk bisa berubah dari syai'un hasan menjadi syai'un ahsan, menjadi syai'un tsumma ahsan fa ahsan. Baik. Kenapa contoh, kenapa saya membuka Telkom? Karena di otak saya perubahan dari yang sekarang, zaman sekarang ke depan itu menjadi
dunia digital. Anda dengan sekolah di sini, kuliah di sini, adik-adikmu kuliah di sini, sekolah di sini, itu sudah bisa sambil cari duit. Nanti akan kita training, kebetulan saya sudah ada namanya kerjasama dengan RAN System, kerjasama dengan e-kampus, kerjasama dengan MBD. Ini semua yang akan membuat nanti santri-santri ke depan udah santri digital. Anda sampaikan kepada publik, mana saja yang kuliah di sini, diharapkan itu ke depannya. Jadi kita harus bisa membayangkan masa depannya kayak apa. Nah, itu yang saya ingin berubah sekarang, karena itu masa depannya kayak apa. Orang yang bisa menguasai digital itu akan menguasai semua. Ya tidak akan semua, tapi artinya lebih, akan mempunyai kekuatan lebih. Itu dok syarhan wadih ma sayahdutu minat taghyir, jelaskan hal-hal yang akan terjadi ketika perubahan. Nah ini kita kan masuk pada perubahan, Darul Ukhwah masuk perubahan. Perubahannya dari manual menjadi digital. Manual menjadi digital. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada Anda, kepada publik, kepada calon-calon santri. Calon-calon santri di sini, kalau manual udah biasa, itu harus dilakukan manual. Yang manual juga harus dilakukan. Tapi untuk lebih dasar, lebih banyak lagi jangkauannya harus digital. Maka dibukalah AK Telkom. Anda kuliah di AK Telkom, di lain di sini mahal harganya. Mahal sekali. Silakan aja cek harga kuliah telekomunikasi, pasti mahal. Di sini yang penting Anda kuat, Anda mampu, jalan. Udah kayak gitu aja. Karena niatnya nanti untuk dakwah digital. Nah, ngomong seperti saya ini, itu namanya wadih ma sayahdutu minat taghyir wabayin atharohu alal muasasah. Saya lagi menjelaskan atharohu ke depan kira-kira apa. Ini contohnya ini. Contohnya kita sendiri. Saya sendiri merubah sekarang. Merubah target. Kenapa saya rubah target? Orang sekarang hanya lewat handphone, lewat digital. Nanti bisnis pun digital, dan saya sudah siapkan santri-santri untuk bisnis digital. Jadi ya dengan nyantri, dengan belajar, kuliah Telkom, dengan ngaji, nanti hasil dari ngaji digunakan lewat Telkom. Di sini AK Telkom nanti juga bisa meneruskan untuk S1-nya telekomunikasi. Bisa di sini, semuanya bisa di sini sampai S1-nya. Gitu. Nomor 6, tawakko al-i'tiradat allati tatawaqqa'aha. Wajahiz raddan amaliyan 'alaiha. Nomor 6, antisipasi keberatan yang Anda harapkan dan persiapkan tanggapan praktis terhadapnya. Kalau Anda seorang pemimpin, mengajak orang lain untuk berubah, seperti saya, pimpinan pesantren ini. Ketika saya mau merubah ini, saya kumpulin ustadz-ustadznya. Saya jelaskan, zaman sekarang zaman digital. Kita harus bisa dakwah digital. Harus bisa bisnis digital. Harus bisa dapat rezeki dari digital. Bisa bayar zakat dari digital. Bayar pajak dari digital. Berkomunikasi digital. Uang digital. Terus kita juga mengikuti uang-uang digital, ada kripto, kita ikuti. Ini harus dijelaskan, seperti saya sekarang contoh menjelaskan kepada Anda bahwa pesantren ini memasuki menjadi pesantren digital. Begitu. Tawaqqa al-i'tiradat, antisipasi
antisipasikanlah al-i'tiradati akan keberatan-keberatan allati tatawaqqa'uha yang Anda harapkan pada i'tiradat. Wajahiz, dan persiapkanlah roddan akan jawaban atau tanggapan amalian secara praktis alaiha pada i'tiradat. Jadi kita harus juga membayangkan, menyampaikan kepada bawahan kita itu tentang keberatan-keberatannya apa. Kita dengerin. Jadi ketika kita mau merubah dari manual ke digital, ya kemarin waktu saya rapat nih, kalau manual kayak gini, jadi ustadz ya keliling kemana-mana manual itu. Tapi kalau digital cukup di kamar saja. Bagaimana menyampaikan kebenaran-kebenaran menurut digital, lebih masif. Seperti detik ini kita kan ngaji. Ini detik ini lagi ngaji kitab Sihrul Qiyadah, The Magic of Leadership. Yang di depan mata saya cuma berapa orang, bisa dihitung. Yang offline. Nah, tapi yang sekarang lagi ikutin streaming, ikutin ini kan ribuan ini. Nah, ini penting. Yang ikut streaming ribuan. Itu artinya kita harus mampu menyampaikan, mengantisipasi keberatan-keberatannya yang diharapkan. Misalnya kalau ketika rapat, apa sih negatifnya? Biar munculin. Oh nanti santri bubar, nanti santri ini kan kayak gitu kan. Nanti kan santri maunya yang biasa saja. Lah itu i'tiradat namanya. Itu harus diantisipasi i'tiradat dan disampaikan. Saya bilang, digital ini hanya alat saja, membantu. Kalau ngaji kitab lainnya sama, furudul wudu'i sitatun sama, fikihnya sama, tauhidnya sama, hadisnya sama, tafsirnya sama. Tapi alat inilah gitu. Di sini saya buka telekomunikasi, judulnya itu untuk alat. Ini penting sekali dan Anda akan atau keluarga Anda semua yang akan belajar ikut di sini, pesantren di sini untuk telekom ke depan itu menjadi pemimpinnya ke depan. Kalau saya kan produk pendidikan masa lalu, hanya saya berusaha mengikuti perubahan-perubahan zamannya, maka saya bisa mengikuti ini. Gitu loh. Anda produk hari ini, produk pendidikan hari ini, ke depan itu sudah kayak apa kira-kira? Kalau nggak diikutin repot. Maka belajar di pesantren Darul Ukhwah ini kita lengkapin dengan digital. Maka kuliahnya jurusan telekomunikasi, sekarang ada D3, bisa juga S1 di sini. Itu begitu. Anda tinggal masuk satu persatu, keluarganya disampaikan, karena untuk mengantisipasi ke depan. Anda jadi ustadz, ya tetap aja jadi ustadz, tapi sudah digital semua. Anda jadi kiai, tetap aja jadi kiai, tapi kiai sudah nanti digital semua penyampaiannya, alat untuk menyampaikannya. Kalau kontennya, isinya ya dari kitab yang sabat, yang tetap. Itu Fathul Qorib ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya Fathul Mu'in, Jurmiyah ya Jurmiyah tetap, Alfiyah ya Alfiyah tetap. Nah itu pentingnya. Itu nomor 6. Nomor 7, la tangfa'al taqabbal kullal ara'i mahma kanat sodamatan laka. Jangan gelisah. La tangfa'al, jangan gelisah. Terima semua pendapat, tidak peduli betapa mengejutkan Anda. Jadi ketika Anda seorang pemimpin mengajak sebuah perubahan, nanti kan banyak masukan, pikiran-pikiran. Jangan gelisah,
tenang aja. Anda mimpin rapat, Anda mimpin sidang, jangan gelisah. Di muktamar Jawa Timur yang lalu, PBNU mengadakan muktamar di mana? Hah? Kok nggak ada yang ngerti? Ayo coba di mana? Muktamar NU periode lalu di mana? Wah, orang NU nggak ngerti NU di Jombang. Ketika muktamar di Jombang, rapat 3 hari nggak selesai-selesai, saya pimpin, saya yang memimpin, selesai ketika pertanggungjawaban. Dan itu ketika kita seorang pemimpin, latang faal, taqabbal kullal ara' mahma kanat sodamatan laka. Jangan gelisah, terima semua pendapat, tidak peduli betapa mengejutkan pendapatnya. Itu harus, kita nggak boleh gelisah, tenang jadi pemimpin. Latihan Anda. Saya memimpin bisa 5.000 orang. Ribuan orang ikut rapat, mempunyai pendapat yang beda-beda. Kita ketika jadi pemimpin harus tenang. Anda bisa melihat itu rekaman waktu muktamar di Jombang. Saya memimpin bisa diterima dan smooth. Nomor 7, nomor 8, tahammal al-mas'uliyata ayyama kanat an-nataiju. Ambil tanggung jawab apapun hasilnya. Kalau Anda seorang pemimpin, memimpin nih, baik hasilnya 10, ambil tanggung jawab. Hasilnya 20, ambil tanggung jawab. Targetnya 100. Hasilnya 50, tanggung jawab. Kenapa cuma dapat 50%? Apapun hasilnya, kalau Anda seorang pemimpin, tahammal al-mas'uliyata ayyama kanat an-nataiju. Harus Anda tanggung jawab. Jangan begini. Anda seorang pemimpin, targetnya 100, yang tercapai 10. Anda nggak ngambil tanggung jawab di hati Anda ngomong, salahkan itu orang semua yang lainnya. Nah, itu rata-rata orang begitu. Ketika kita nggak sesuai target, nggak sesuai dengan rencana-rencana, salahkan orang lain. Nah, itu biasanya orang begitu. Itu nggak boleh kalau seorang pemimpin. Dan kita seorang pemimpin, apalagi sudah dilatih, jadi IPNU, IPPNU, Ansor, Bangser, Fatayat, PMII, kok masih menyalahkan orang lain? Padahal Anda pemimpinnya. Itu namanya belum lulus, itu mapabanya itu mapabanya belum lulus. Tahammal al-mas'uliyata ayyama kanat an-nataiju. Mengambil tanggung jawab apapun hasilnya. Tahammal, ambillah al-mas'uliyata, akan tanggung jawab ayyama kanat, apapun yang terjadi, apa an-nataiju, hasilnya. Itu nomor 8. Nomor 9, kun murunan fi ta'dili khuttatika wa ghayyirha idza ma bi anna laka ahaduhum khalalan fiha. Bersikaplah fleksibel dalam mengubah rencana Anda, dan ubahlah jika ada orang lain menganggap Anda salah. Kun murunan, jadilah Anda orang yang fleksibel. Kun, jadilah murunan, jadilah Anda murunan, orang yang, jadi itu murunan orang yang fleksibel fi ta'dili khuttatika, dalam mengubah rencana Anda. Kalau ternyata setelah dibikin rencana, disepakati, harus dijalankan, Kong, jadilah RKAT,
Rencana itu misalnya jadi RKAT, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Setelah udah jadi RKAT, lah kemudian kok mau diubah, itu Anda harus fleksibel ketika mau mengubah dalam mengubah rencana itu. Jika ada orang yang tidak setuju, dengerin dulu. Harus kun murunan fitadili khutatika dalam merubah rencana Anda. Rencana udah disepakati, kok mau diubah? Harus fleksibel. Wa ghayyirha idza ma bi anna laka hadum. Wa ghayyirha, dan ubahlah ha pada khutatik idza ma ketika bi anna laka bagi Anda di annalaka aduhum, ada bermula salah satu di antara mereka mempunyai kholalan, akan menganggap salah fiha di dalam takhtid. Kalau ada orang menganggap salah dalam perencanaan, Anda dengerin, Anda hati-hati. Kalau bagus, ikuti dia, ubah rencananya. Ketika mau merubah rencana yang sudah disepakati dengan rapat, maka rencana yang sudah disepakati dengan rapat mau mengubahnya harus dengan rapat lagi. Jangan diubah sendiri, bingung nanti orang. Ya, saya dulu ini saya merubah menjadi di sini Telkom, saya rapatkan dulu. Begini ini, orang biar fokus. Ngaji di sini bisa kitab apa saja, tapi menyalurkannya nanti ke depan harus dengan telekomunikasi digital. Maka saya kasih ini. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, saya dengerin. Yang nggak setuju apa alasannya? Yang setuju apa alasannya? Saya dengerin. Itu. Wa ghayyirha, nomor 10, kalau semua sudah sepakat seperti yang Anda pimpin dan Anda inginkan, membuat rencana-rencana, ditulis rencananya dengan harganya berapa dalam program 1 tahun, misalnya menjadi disebutannya sekarang misalnya RKT, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Jadi jelas, RKT itu jelas, mau ngapa ditulis, biayanya berapa ditulis, berapa targetnya 1 tahun ditulis. Gitu. Kalau ternyata mau merubah RKT itu, ubahlah dengan rapat lagi, jangan merubah sendiri. Karena ketika membuat rencana kerja, at-takhtid, rencana-rencana itu juga harus dengan rapat. Kecuali kalau kamu hanya membuat rencana individu sendiri, lah ubah sendiri, orang sendiri. Nah kalau dengan suami berarti berdua, rapat berdua. Kalau dengan suami dan istri, anak ya bertiga, ya rapat bertiga, begitu. Nomor 10, usykur al-jami'a man taqabbalal khittata minhum wa manaro doha. Berterima kasihlah kepada semua orang, kepada mereka yang menerima rencana tersebut dan mereka yang menentangnya. Jadi kalau sudah jadi, rencananya sudah tertulis, jadi Anda harus berterima kasih. Kepada siapa? Kepada seluruh peserta rapat. Baik mereka yang menerima rencana itu atau yang menolaknya. Harus berterima kasih. Karena apa? Anda seorang leader, Anda seorang pemimpin. Ketika ada orang yang menolak, itu sesungguhnya untuk kebaikan kita bersama. Jangan anggap menolak itu jelek. Kalau ada orang menolak, tanya alasannya apa. Mungkin pikiran kita belum nyampe ke situ, belum nyambung ke situ.
Jangan setiap yang menolak blacklist, setiap yang menolak blacklist, jangan. Begitu pula ngelola negara sama. Kalau ada yang mengkritisi, terima kasih juga. Kalau ada yang mengkritik, terima kasih juga. Karena sesungguhnya orang yang mengkritisi dan mengkritik, memberi masukan, itu ingin negaranya baik. Ingin organisasi kita baik. Ingin program kita baik. Ingin rencana-rencana kita masuk akal. Nah, itu seorang pemimpin harus begitu. Uskur, berterima kasihlah kalian al-jami'ah akan semuanya, semua orang. Man, berterima kasih pada orang takobala yang menerima. Siapa man menerima al-khitota akan rencananya minhum dari jami'. Allah telah ngasih dua alat di pikiran kita, ngegas dan ngerem. Kegedean remnya, Anda diem aja nggak ngapa-ngapain. Pikiran Anda kok ngerem terus, mau begini, nanti begini. Mau melakukan perubahan ini, nanti susah lah itu, nanti payah lah nanti, malah nggak beres nanti. Itu rem. Tapi kalau gas, saya mau gini. Pesantren ini saya mau bikin pesantren digital. Itu gas. Nanti ustadz-ustadz, santri-santri yang keluar dari Darul Ukhwah semua sudah mengenal digital semua. Ketika dakwah sudah digital. Dakwah di masjid paling 300 sampai 1000 orang. Dakwah digital sekali jalan jutaan. Seperti saya kemarin ngomong di TV One. Yang ngelihat langsung bum, yang dengerin langsung bum banyak. Nah itu namanya, kalau saya hanya ngomong di depan kelas seperti ini, paling berapa puluh orang, didigitalkan jutaan, bum. Kemarin malam saya di TV One. Itu menyampaikan begitu. Nah, inilah yang saya harapkan Anda semua begitu. Kenapa? Pesantren Darul Ukhwah membuka telekomunikasi. Untuk D3 S1 sama, tapi semua harus masuk D3 dulu, karena kalau sudah D3 tinggal nambahi menjadi S1. Nanti kalau kan ada juga baru D3 terus ingin punya istri gitu, ingin kawin pulang kan, belum S1 sudah punya ijazah, nggak apa-apa gitu dulu. Jadi gitu. Iya. Jadi D3 dulu langsung nikah kan? Ya, yang minimal ngajinya terus, alatnya punya. Anda cepat terkenal itu nanti. Itu mudahnya kayak gitu. Wa fil akhir yaqulu, dan pada akhirnya saya katakan, wa fil akhiri, dan pada akhirnya aqulu saya katakan, at-taghyiru amrun la yamilu ilaihil kathiru min banil bashar yarhabuhu mu'adzamun nas wala yaqumu bihi illa fi'atan qalilatan min ashabi syaja'ati wal quwwati. Pada akhirnya kita katakan demikian. Perubahan adalah suatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Perubahan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Itu intinya malah itu. Yang ditakuti banyak orang. Tidak disukai, ditakuti banyak orang. Dan hanya sekelompok kecil orang dengan keberanian dan kekuatan yang dapat melakukannya.
Jadi yang bisa melakukan perubahan hanya sekelompok kecil orang. Maka kalau yang jadi orang kaya, sukses itu kelompok kecil, karena perubahan itu rata-rata dimiliki hanya sekelompok kecil orang. Maka akhirnya yang jadi orang hebat, yang jadi orang sukses, yang jadi orang kaya, yang jadi orang terkenal itu hanya sekelompok orang kecil. Sekelompok kecil. Kenapa sekelompok kecil? Karena mayoritas orang itu benci dengan perubahan. Mayoritas orang itu takut dengan perubahan, takut juga. Mayoritas orang itu tidak mampu. Pikirannya diajak untuk berubah. Itu persoalannya. At-taghyir bermula perubahan itu amrun hal-hal, masalah la yamilu ilaihi yang tidak disukai ilaihi pada taghyir, tidak mensukai ilaihi pada taghyir siapa al-kathiru orang banyak, mimbanil basar dari manusia, dari orang-orang, dari anak turunnya orang-orang, rata-rata nggak suka perubahan. Ya rahabuhu yang takut pada taghyir siapa mu'dhamun nasi kebanyakan orang takut. Wala yaqumu bihi illa fiatan qalilatan, wala yaqumu dan tidak mau melaksanakan bi pada taghyir siapa illa fiatan qalilatan kecuali pada kelompok kecil min ashabis syaja'ah dari orang-orang yang mempunyai keberanian wal quwati dan kekuatan. Jadi perubahan itu berjalan hanya pada kelompok kecil yang berani. Nah, Anda sudah belakangnya nggak ada apa-apa kok masih mau berhenti aja, nggak mau bergerak ke depan, atau bahkan malah mundur, ya nggak punya apa-apa. Di belakangnya udah nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa artinya ya paling pas-pasan doang lah untuk makan, sawah berapa hektar-hektar nggak ada, ya kan? Kalau kira-kira sawahnya nggak ada 100 hektar, ya anggaplah nggak ada apa-apa di belakangnya. Itu. Jadi jadi orang hebat butuh keberanian dan kekuatan. Lakinnana yajibu an nudrika jayidan anna jami'al injazatil basyariyati makanat latas baha waqi'an malmusan illa bijur'atin wa syaja'atin fit taghyiri wa nuhudin bil himmati wa kasrin linnam tiyati wa taqlidi as-sa'idin. Lakinnana yajibu an nudrik jayidan. Kita harus sangat menyadari. Kita harus sangat menyadari. Lakinnana tetapi sesungguhnya kita itu wajib an nudrika untuk menyadari jayidan dengan sangat menyadari anna jami'a injazatil basyariyati bahwa semua pencapaian manusia makanat litas baha waqi'an makanat tidak akan menjadi makanat selagi litas baha untuk menjadi jadi itu waqi'an kenyataan malmusan yang nyata illa bijur'atin kecuali dengan keberanian wasaja'atin dan maksudnya keberanian fit taghyiri dalam perubahan wanuhudin dan
Kebangkitan, membangkitkan bil himmati dengan semangat, wakasrin dan mematahkan linam tiati pada stereotip watakli disaidin dan tradisi yang berlaku. Tradisi yang berlaku. Jadi kita benar-benar harus menyadari bahwa semua pencapaian manusia ini tidak akan menjadi nyata. Keinginan manusia untuk jadi hebat, terkenal, kaya, raya, itu semua nggak akan bisa jadi nyata kecuali dengan syaja'ah, jur'ah, fitahyir. Berani, berani, berani. Konteksnya cuma berani, berani, berani. Masa modal kita itu cuma berani, modal uang belum punya. Modal kaya raya belum kaya. Modal pinter belum pinter. Kalau sudah berani, nanti akan tambah semuanya itu. Contoh, saya udah sampaikan, waktu zaman pertama kali saya mau pidato di luar negeri, itu di otak itu perang. Berani tidak, berani tidak, berani tidak, berani tidak. Yang bikin tidak berani, waduh nanti didebat oleh orang-orang bule yang bahasa Inggrisnya memang bahasa sono, bahasa Inggris saya itu sedikit, itu gimana? Gimana caranya? Nah, tapi ketika saya memutuskan, oke, saya berangkat dan saya berani, akhirnya saya bikin makalah. Setelah bikin makalah, saya pikirkan benar-benar. Tidak boleh salah makalah itu. Referensinya harus jelas. Kalimat-kalimatnya jelas. Terus saya kemudian membayangkan pertanyaan yang banyak itu saya tulis dan jawabannya. Kemudian nanti ketika ada orang nanya, oh ini pertanyaan nomor 10, kelowongi, nanti jawab itu dengan itu, disebut hebat itu. Ketika sudah berani sekali saya, deng gitu, besoknya wis bisa sekarang tinggal berangkat aja, bikin makalah tinggal. Karena makalah kan dari dulu sampai sekarang pertanyaannya sama aja. Kadang-kadang ya saya tinggal ngambil yang kanan, yang kiri yang sudah saya bikin. Inti utama pertama, berani, 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 seperti itu tadi. Kalau nggak berani, coba kalau saya dulu nggak berani, saya nggak jadi orang internasional. Saya masuk Global Peace untuk menjaga perdamaian dunia. Saya menyampaikan pidato-pidato. Saya pidato di World Economic Forum. Anda buka saja di Google, tanya Syekh Google, Marsudi Suhud, World Economic Forum. Munculnya apa? Ayo. World Bank, World Economic Forum, ekonomi. Jadi karena background ekonominya ada dikit-dikit, ya PhD saya tentang finance, jadi masih lumayan lah ngomong ekonomi. Disertasi saya juga ngomong tentang kebijakan. Itulah intinya. Walaka antakhtaro wa taqarrara baina antakuna sakhson adiyan yajnahu li mantiqatil hadiati as-sakinati au sakhson fa'alan yubadiru bitaghyiri ma la yarahu munasiban lahu. Anda dapat memilih dan memutuskan antara jadi orang yang normal biasa-biasa saja, yang berjuang untuk tempat yang tenang dan tentram, atau orang yang aktif yang mengambil inisiatif untuk mengubah apa yang menurut Anda tidak sesuai dengannya. Jadi gampangannya, Anda hanya ingin jadi orang biasa-biasa saja, atau Anda ingin jadi orang hebat? Ayo pilih. Jadi orang biasa-biasa saja, apa jadi orang hebat?
Kalau ingin jadi orang hebat, harus berani, titik. Karena dengan berani akan menambah segalanya. Saya itu berani waktu awal-awal karena Gus Dur bilang berangkat. Berani, tapi mikir. Ketika mikir, akhirnya kan jadi belajar bahasa Inggrisnya, baca, membuat makalah, kan tambah ilmu itu. Pokoknya kalau siapa yang berani akan tambah, ilmunya akan tambah, rezekinya akan tambah, temennya akan tambah. Coba, kalau saya dulu nggak berangkat, nggak punya temen. Karena berani, dapat temen banyak di internasional. Kalau saya nggak bilang iya, saya nggak berani. Berarti ilmu saya nggak tambah. Saya jadi tambah, baca buku, baca kitab. Misalnya tahun lalu, Vatikan itu mendiskusikan kalau di Indonesia NU Bahsul Masail. Bahsul Masailnya tentang bunuh diri untuk orang yang sudah sakit-sakitan. Hukumnya gimana? Atau dokter membunuh orang yang sudah tidak ada harapan hidup. Hukumnya gimana? Nah, karena saya udah berani, ya saya cari dulu di kitabnya hukumnya apa, saya terjemahkan bahasa Inggris, saya pidatokan di sana. Di Vatikan. Diliput oleh seluruh televisi internasional. Ada CNN, ada ini internasional, ada Amerika TV, macam-macam. Nah itu kalau berani, Anda akan tambah. Ingat ini kata-kata saya. Anda berani, Anda akan tambah. Tambah apa? Tambah ilmu, jelas. Yang tadinya saya nggak membaca tentang hukum euthanasia, namanya euthanasia. Bunuh diri karena tidak ada harapan hidup. Saya nggak baca fikihnya, saya nggak baca kitabnya kalau saya nggak berani. Maka ketika saya berani, jadi saya tambah ilmu tentang hukum euthanasia menurut Islam. Saya pidatokan di Vatikan. Nomor 2, jadi tambah teman. Nomor 3, tambah rezeki. Dan tambah, pokoknya tambah semua. Jadi kunci utama berani. Kalau tidak, biasa-biasa saja. Jadi orang biasa-biasa saja. Maka di sini dikatakan walaka dan wajib bagi Anda antaktaro untuk memilih, watakaroro dan memutuskan baina antakuna antara Anda akan jadi sakson adian jadi itu sakson adian jadi orang yang biasa-biasa saja, ya jenahu jadi orang yang biasa-biasa saja, normal, orang normal biasa. Ya jenahu yang berjuang limanti kotil hadiati untuk tempat yang tenang. Limanti kotil untuk tempat al hadiati yang tenang, asakinati yang tentram. Anda jadi orang biasa-biasa saja, tenang, cool, diem, nggak ada perubahan. Tapi nggak dapat teman banyak, nggak dapat ilmu banyak. Saya kan dari jawab kata ya saya mau. Itu saja udah tambah ilmu saya jadi baca. Atau Anda diminta ngisi di televisi, acaranya kalau Anda takut, nggak akan tambah apa-apa. Tapi ketika Anda siap menjadi baca kitabnya, membaca kitabnya, ketika membaca kitabnya, tambah ilmu, tambah teman, tambah macam-macam, itu pentingnya. Sakson fa'alan, ataukah Anda ingin jadi orang yang aktif? Sakson fa'alan, orang yang aktif. Yubadiru, yang mengambil inisiatif, bitaghyirima, dengan merubah sesuatu, yang mengambil inisiatif, yubadiru yang untuk bitaghyiri untuk mengubah pada hal-hal layarohu yang tidak sesuai, yang tidak bisa melihat pada tidak bisa melihat pada munasaban
yang sesuai lahu pada ma. Jadi kalau Anda biasa-biasa saja nggak mau berani, ya nggak akan ada perubahan. Maka Anda disuruh milih, Anda akan jadi orang biasa-biasa saja atau Anda jadi orang yang berani, sakson fa'alan. Pilihannya ada dua, sakson adian atau sakson fa'alan. Sakson fa'alan. Jadi orang biasa-biasa atau orang yang aktif, fa'alan, aktif, berubah. Orang aktif kan berubah. Alhamdulillah saya dulu dididik oleh Gus Dur untuk selalu begitu. Dididik oleh Kiai Nur, kecil saya tahun 89 dibawa ke Jakarta oleh Allah yarhamuh Kiai Mustoli Badawi, Kesugihan Cilacap, karena beliau jadi Rois Surya PBNU, diadapkan dibawa ke Gus Dur, ini biar ikut jenengan Gus, kayak gitu aja, udah saya ikut aja. Masih kecil seperti kamu, tapi ganteng bedanya. Ya. Saya dulu ganteng itu. Lihat aja itu. Kalau ingin lihat kecil saya, ganteng saya, Anda buka di YouTube, tulis Abdurrahman Wahid terpilih presiden. Nah, itu YouTube saya sudah ada di situ. Dan saya ikut. Itu di gedung MPR yang membaca sholawat badar pertama saya ketika Gus Dur terpilih di MPR. Nah, kok bisa? Ya saya berani. Karena di sini pun dikatakan ini. Wa taqarrara baina antakuna sakson adiyan atau sakson fa'alan. Anda jadi orang biasa apa jadi orang yang aktif? Lah saya milih yang sakson fa'alan, saya aktif, saya ikut Gus Dur. Itu. Sekarang buka di YouTube, tulis Abdurrahman Wahid terpilih presiden MPR, kayak gitu aja udah. Loh, di setel itu nanti ada sholatullah salamullah, itu saya itu. Dan itu ada suara saya di situ dan ada wujud saya di situ masih ganteng. Itu masih ganteng, masih badannya masih kayak kamu itu. Masih ganteng lah pokoknya. Sekarang aja lebih ganteng. Wong faktanya hari ini masih banyak itu yang ngelirik-ngelirik saya itu. Nah, ingat antakuna sakson adian au sakson fa'alan. Anda jadi orang yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa. Kuncinya satu, berani, berani, berani. Karena berani nambah rezeki, karena berani nambah ilmu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan kajian kita besok pagi. Besok pagi kita akan membahas qalu anit taghyir. Mereka berkata tentang perubahan. Ini urusannya berubah dulu, karena biar Anda berubah dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Berubah dari sesuatu yang jelek menjadi ahsan. Minas sayyi ila hasan. Minal hasan ilal ahsan. Minal ahsan thumal ahsan. Thumal ahsan fa ahsan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.